Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur tak henti-hentinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan dengan hiasan amal soleh yang insyaallah kita giatkan, lebih-lebih meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Setidaknya protokol kesehatan yang harus tetap kita laksanakan sudah diberikan kelonggaran, sehingga ibadah kita di bulan suci kali ini sudah insyaallah paling tidak 90% kembali ke asal semula, meskipun harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini pun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, dibangunkan dari tidur sementara untuk sahur tentunya, lalu kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Dan ini semata-mata kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh, sehingga pahalanya bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Al-Ibris, yang mana kita telah sampai pada ayat ke-21. Pertemuan yang terakhir kita membahas tentang 3 ciri manusia yang Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 20. Tasih eling nggih. Ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang ciri orang yang bertakwa, yang nantinya akan mendapat predikat muflihun, orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang kafir, ayat 6 dan ayat sampai ayat 8-nya. Ya, kalau orang sudah kafir, ya, maka sama saja kata Allah, baik diperingatkan maupun tidak diperingatkan. Ada yang terlupa nih. Sebenarnya sifat kafir itu sebagai sifat itu bisa juga mengena kepada kita kaum muslimin. Tapi kalau keadaan itu hanya akan didapatkan oleh mereka yang memang tidak menerima agama Islam sebagai agama atau keyakinannya. Tapi sifatnya itu juga bisa
kena kepada kita. Sifat-sifat kekafiran sama. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kadang diantara kita itu ya KTP-nya Islam, tapi angel dikandani ini. Diberi peringatan tidak mau melaksanakan, apalagi dibiarkan. Nah, ini kafir dalam bentuk sifat, itu bisa mengenai siapapun, termasuk kita yang orang Islam. Kemudian yang ketiga adalah golongan munafikun, orang-orang yang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada, kata Allah itu, orang yang lisannya ngakunya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya mereka tidak beriman sama sekali, kata Allah. Nah, ini 3 golongan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan melanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu, he eling-eling para menungso kabeh, u'budu padha nyembah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh, alladzi khalaqakum kang wus andadekake iya alladzi ing sira kabeh, walladzina lan wong-wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurung sira kabeh, la'allakum tattaqun supaya ana sira kabeh iku padha wedi sira kabeh ing Allah. Nah, ini kemudian Allah pada lanjutan ayat ke-21-nya memerintahkan kita dan manusia secara umum supaya menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena dialah zat yang telah menciptakan kita dan menciptakan alam semesta, dan juga menciptakan orang-orang terdahulu sebelum kita. Dan Allah harapkan kita semua ini setelah beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, menjadi pribadi yang betul-betul takut kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda, kang andadekake ya alladzi kanggo sira kabeh ing bumi, firasyan ingkang dadi lemek, was samaa binaan lan ing langit ingkang dadi jejenengan. Jejenengan maksudnya jumenengan, bangunan. Wa anzala minas samai, lan wus nurunake ya alladzi saking langit, ma'an ing banyu, fa akhraja mongko ngetokake ya alladzi bihi kelawan ya ma, minas samarati saking pira-pira wernane woh-wohan, rizqal lakum krana ngrezekeni marang sira kabeh. Fala taj'alu mongko aja padha andadekake sira kabeh lillahi ingkang tetep kaduwe Allah, andadan ing dadi pira-pira sekuton. Wa antum hala utawi sira kabeh ta'lamun iku padha ngerti sira kabeh. Dan inilah alasan kenapa kita harus takwa, dalam artian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadikan, yang telah menciptakan, lalu kemudian menjadikan bumi yang kita pijaki itu sebagai hamparan. Ya, dalam tafsir Jalalain di sini disebutkan firasyan halu bisaton yaftarisu la ghayah fis salabah awil layyunah fala yumkin al istiqraru alaiha. Firasyan itu maknanya lemek kalau kata orang bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa di sini disebutkan lemek, bumi itu sebagai lemek. Katanya Imam Suyuti, yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak, sehingga kita bisa aman menetap di atasnya. Bayangkan kalau bumi yang kita pijaki itu keras seperti batu, ya nopo lek tandur, ya.
nopo saged ditanduri pari, beras. Bayangkan juga apabila bumi yang kita pijaki itu terlalu lunak. Terlalu lunak ya, karena kadang menurut kita keras saja ya, itu sejatinya lunak. Kita ini sebenarnya dalam keadaan mengkhawatirkan tinggal di atas bumi ini. Okay. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya, kita mungkin semua se-Kabupaten Malang ini merasakan ya, Allah geser sedikit bagian bumi bawah laut itu, lempeng bumi, maka melok ambruk kabeh sing wonten dhuwure. Ten mriki mboten napa-napa. Tapi ten daerah kula teng mriku, griyane Maratuwa teng Tirtayuda niku ajur. Hancur, Pak. 2 rumah ya. 2 rumah hancur semua. Hari ini itu dapat giliran dihancurkan pakai bego nanti. Kemarin sudah rumah yang pertama rata, karena sudah tidak tertolong lagi. Kalau ditembel tok ya mau kena gempa mana ajur tambah. Akhirnya dihancurkan. Atau seperti yang terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu ya. Bagaimana orang-orang Palu pada waktu itu yakin bahwasanya bumi yang mereka pijaki itu aman, tapi apa yang terjadi? Akibat gempa juga terjadi likuifaksi, melaku Pak tanahnya nih. Bumi tanah sak bangunannya di atas itu, ada beberapa video yang viral di media sosial itu berjalan karena likuifaksi nih. Jadi likuifaksi niku dataran yang di bawahnya itu endut sebenarnya. Bayangkan kalau tanah kita ini ya mungkin keras bagian atasnya, tapi ternyata di bawah itu endut. Sewaktu-waktu bisa goyang, geser sedikit bisa melaku dewe nih bumi nih mangke. Maka kita mesti harus sadar betul. Makanya perintah Allah di sini la'allakum tattaqun. Allah peringatkan, yang menciptakan Allah, yang menciptakan semuanya itu Allah. Keadaannya seperti ini jelas Allah terangkan. Maka jangan berani-berani sama Allah. Maksudnya seperti itu. Kemudian di sini wassama abinaan ya. Langit yang menjulang, bangunan tanpa atap. Loh, ini kalau bukan karena rahmat Allah, ini sewaktu-waktu bisa runtuh, Pak. Nanti di hari kiamat itu kata Allah, kal ihnil manfus gitu ya. Seperti bulu domba yang disebul, bertebaran, hancur. Gunung-gunung juga langit akan runtuh itu nanti. Nah sekarang ini mumpung Tasik dereng, kemarin baru digoyang 6,7 skala Richter aja sudah biung-biung tiang-tiang tembrika. Tembriki rupanya tenang-tenang ya. Tasik mboten nopo-nopo masih goyang. Banter nih Pak wingi. Nggih. Yang parah itu di daerah Pronojiwo, dekat Lumajang dan juga Ampel Gading, dan sebagian Tirtoyudo di tempat saya itu ya bisa dikatakan parah. Hampir semua rumah yang sejejer dengan rumah kami itu dibego kabeh di jurno, karena sudah nggak bisa ditolong. Dan nggak milih Pak, rumah yang lawas, rumah yang baru dipreteli, baru selesai pelamir dan ngecatnya,
itu juga hancur. Kalau sudah seperti itu mau kemana? Baru ingat kepada Allah, kan sudah terlambat kadang. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan juga Allah yang menurunkan air dari langit sehingga tumbuhan yang kita tanam atau tidak kita tanam dengan sendirinya tumbuh sebagai rizki bagi kita. Nah, ini harus kita betul-betul mensifati Allah itu ya seperti Quran mensifati Allah. Dan ini kemudian Allah peringatkan di bagian terakhir dari ayat 22 ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan ini termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah, menjadikan sekutu bagi Allah. Segala yang terjadi yang kita alami saat ini itu karena kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sesekali kita kemudian meyakini ada kekuatan lain di samping Allah yang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Dalam hal urusan ketuhanan, suatu hal yang berkenaan dengan takdir, suatu hal yang berkenaan dengan rizki, itu dari Allah. Suatu hal yang berkenaan dengan kesehatan dan kehidupan kita, itu kekuasaan Allah. Nah, jangan sekali-kali kita meyakini bahwa sehat kita, rizki kita, keadaan kita itu ditentukan oleh suatu benda atau apapun yang selain Allah. Ini namanya syirik, perilaku kesyirikan, orang yang disebut musyrik. Dan ini kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Syirik itu kezaliman yang amat besar, sehingga dosanya tidak diampuni oleh Allah. Lawang Allah semua yang berkehendak dan menjadikan dan menetapkan terhadap kita, kok kita yakinnya kepada selain Allah? Cemburu Allah. Kita saja sebagai manusia ya, misalnya ke istri atau ke saudara, ke teman misalnya, kita melakukan hal yang baik untuk dia, kemudian nggak dianggap, kecewa kita, Pak. Sing garai ngene iku lho aku, tapi sing dipuji-puji dulur liyane misalnya, lho itu kecewa kita, Pak. Bisa musuhan seduluran. Itu kita manusia, urusan sepele. Bagaimana dengan urusan kehidupan, rezeki, kematian dan seterusnya? Kalau kita meyakini kepada selain Allah, dosa yang tidak bisa diampuni. Nomor siji nih, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, paling berat itu perilaku kesyirikan, menyekutukan Allah, meyakini ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hati-hati. Bahkan di ayat berikutnya Allah menantang, wa in kuntum lan lamun ono sapa sira kabeh fi raibin iku tetep ing dalem mamang mimma nazzalna saking barang kang wis nurunaken sapa ingsun ala abdina ing atasi kaula ingsun, faktu mongko nekakno sira kabeh bisuratin kelawan sak surat mim mithlihi saking padane iya ma, yakni Al-Qur'an. Wad'u lan ngajak sira kabeh syuhadaakum ing berhala-berhala sira kabeh atau serikat-serikat yang kamu yakini, kata Allah. Min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah, ing kuntum lamun ana sira kabeh shadiqina iku padha bener sira kabeh. Bahkan Allah menantang, kalau manusia itu masih mamang, ragu pada kebenaran Allah
dan kebenaran yang diturunkan Allah kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Coba buat, kata Allah, satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Surat yang terpendek niku napa Pak? Inna a'tayna Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahkan Nabi itu ketika surat ini turun, itu Nabi tersenyum. Kenapa? Karena pendek. Satu surat cuman 3 ayat. Yaitu Allah menantang manusia, siapa saja yang ragu akan kebenaran Al-Quran. Bahkan Allah menantang, maksudnya itu di sini juga kesusastraannya. Ada kalimat-kalimat yang bisa melampaui Al-Quran hanya sepanjang 3 ayat saja. Gak ada yang bisa. Allah tantang untuk bisa membuat. Di zaman Nabi SAW hidup seorang nabi palsu, namanya Musailimah Al-Kadzdzab, atau ada yang menyebutkan Musailamah Al-Kadzdzab. Ini dia itu mendapatkan julukan Al-Kadzdzab itu bukan dari kaum muslimin, justru dari para pengikutnya itu. Justru dari para pengikutnya. Ketika seorang sahabat atau seorang kafir, ya, sahabatnya Musailimah Al-Kadzdzab ini mendengar Nabi itu keturunan ayat surat Al-Fil. Surat Al-Fil yang apa bunyi ini? Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalimatnya bersajak dan indah dan bermuatan. Ada nilai sejarah yang Allah terangkan tentang nikmatnya kepada masyarakat Mekah ketika hendak dihancurkan oleh Abraha dengan pasukan gajahnya. Allah selamatkan dengan dikirimkan burung ababil yang membawa batu mowo, ya, batu mowo dari neraka. Maka kejadian mereka, keadaan mereka seperti ka'asfim ma'kul, daun yang dimakan sama ulat, ya, kena sisi kanan terus menjalar kobong, habis, kayak seperti itu. Kemudian Musailimah itu Al-Fil, kemudian dia berpikir sejenak, dengarkan, Al-Fil batnuhu kabir wa dhailuhu tawil, dan seterusnya. Belum mboten hafal, ilingnya cuma namung niku. Gajah, Al-Fil wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Batnuhu kabir, hewan yang perutnya besar, wa dhailuhu tawil, belalainya panjang. Apa istimewanya? Anak kecil juga bisa menyebutkan kalau hanya seperti itu. Ini Musailimah Al-Kadzdzab. Dan bahkan sampai sekarang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bisa membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Bahkan Allah menantang, ajak pakar-pakar yang menurutmu hebat kalau bisa. Makanya di awal ayat Allah sudah menegaskan, dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab Al-Qur'an, kata Allah, yang tidak ada kemamangan, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ya, sehingga sebagai kaum muslimin yang mukmin, yang beriman,
maka hendaknya kita meyakini, yakin atau iman itu landasannya adalah ilmu. Maka kita harus mengilmoni dulu, karena tanpa ilmu sulit kita mendapatkan keyakinan dan keimanan. Nah, dasar keimanan itu yang pertama adalah ilmu, baru kemudian iman, baru setelah iman itu amal soleh, baru setelah amal soleh itu adab. Itu urutannya seperti itu. Dan kenapa? Kan tanpa ada ilmu kita sulit beriman. Maka kalau kita membaca Al-Quran itu sekalian mentadabburi, mengingat-ingat atau memikirkan, oh iya bener. Coba kalau Allah kemudian kita jadikan hamparan bumi ini koyok endut semua atau koyok watu semua, tapi Allah jadikan firasyan, hamparan yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak, sehingga kita bisa tinggal dengan aman di atasnya. Meskipun sewaktu-waktu Allah bisa guncang kita. Dan ini peringatan bagi kita supaya tetap senantiasa waspada dan ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu, mongko lamun ora bisa ngelakoni sira kabeh, walan taf'alu lan ora bakal bisa ngelakoni sira kabeh. Fattaqun naro mongko wedya sira kabeh ing neraka. Coba amit gringgingen. Sila kok gringgingen ya. Mongko wedya sira kabeh ing neraka allati waquduha kang utawi ampan-ampane nar atau neraka annasu iku menungso wal hijaratu lan watu. Uiddat dicawisake iyon nar lil kafirina kanggo wong-wong kafir kabeh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, dan pasti tidak bisa, kata Allah, dan memang tidak akan bisa, maka selayaknya takutlah kepada nerakanya Allah, yang mana nerakanya Allah nantinya bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, yang diperuntukkan kepada orang-orang kafir. Sehingga apa? Kalimatnya, ya, perhatikan. Ini ancaman dari Allah. Adanya sedikit saja keraguan dalam hati kita, itu ada tanda-tanda kekafiran. Kalau sampai kita ragu akan kebenaran Al-Quran, maka kafir kita. Dalilnya mana? Gini. Jadi jangan sampai kita ragu. Kita harus yakin. Dan untuk bisa tahapan pada yakin atau iman, kita ilmoni, kita ngaji rutin, ya. Ngaji pelan-pelan, satu makro, ya. Atau ya sampai habis waktunya. Jadi kita membaca Al-Quran itu sekaligus mengkaji maknanya. Wa basyiril ladzina amanu, lan ambungao sira Muhammad alladzina ing wong-wong amanu kang padha iman ya alladzina wa amilus solihati, lan padha nglakoni ya alladzina ing pira-pira penggawean kang becik. Annalahum iku tetep kaduwe ya alladzina jannatin utawi swarga tajri kang mili min tahtiha saking ngisore swarga al anharu apa pira-pira bengawan. Kullama ruziku nalikane dirizkeni iya ahlul jannah minha saking swarga min samaratin saking wawan rizkon
krana ngresgeni qalu mongko padha ngucap sapa ahlul jannah hadza utawi iki alladzi ruzikna peparing iku peparing kang dirizkeni sapa ingsun ming qablu saking sadurunge iya hadza wa utu bihi lan diparingi sapa ahlul jannah bihi kelawan iya rizki mutasyabihan hale diserupake walahum lan iku tetep kaduwe ahlul jannah fiha ing dalam iya al jannah azwajun utawi pira-pira bojo mutahharatun kang disuciake wahum utawi ya ahlul jannah fiha ing dalam ya al jannah khaliduna iku padha langgeng kabeh. Jadi ancamannya bagi orang yang ragu tadi, Allah pastikan orang yang ragu itu kalau tetap tidak mau yakin dan takut kepada nerakanya Allah ya, maka termasuk golongan-golongan kafirin, orang yang kafir. Sebaliknya kata Allah perintah kepada Nabi Muhammad SAW wabashir dan berilah kabar gembira ya. Memang tugas Nabi itu basyiran wa nadhiran. Tugas Nabi adalah diantaranya memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada kita pengikutnya kaum muslimin ya, kaum mukminin muttaqin yang bertakwa. Beri kabar gembira kata Allah yaitu orang-orang yang berbuat, yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya mereka itu annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, nantinya akan mendapatkan surga ya, surga yang di bawahnya ada bengawan-bengawan yang indah. Seperti apa? Wallahu a'lam. Apapun yang terbesit dalam pikiran kita tentang surga itu jauh melampaui itu karena kata Nabi tidak terfikir dan tidak terbayang oleh pikiran manusia keindahannya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihan. Ketika ini Allah menggambarkan di dalam surga nantinya orang-orang yang mendapatkan rizki berupa buah-buahan di dalamnya, mereka akan mengatakan ini itu rizki yang pernah kita nikmati dulu. Artinya apa? Allah menyerupakan beberapa buah-buahan yang ada di surga itu dengan buah-buahan yang pernah kita makan di dunia ini. Dan memang ada beberapa buah yang kata Nabi dibocorin oleh Nabi SAW itu adalah buah di surga, seperti buah tin, zaitun dan lain sebagainya. Ada beberapa, tapi rasanya beda dan mutasyabihan, macamnya, ragamnya itu banyak dan ini yang kemudian banyak kita bagi bapak-bapak biasanya yang paling ditunggu-tunggu, walahum fiha azwajum mutahharah. Nanti di surga itu kita akan mendapatkan bojo-bojo yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan kita kekal di atasnya, di dalamnya. Tapi itu bukan nikmat terbesar, bukan nikmat terbaik nanti di surga itu. Kita mendapatkan bidadari misalnya. Tapi nikmat terbesar kata Nabi SAW itu bisa melihat Allah tanpa hijab. Itu yang ditunggu-tunggu masyarakat surga nantinya. Dan kita mudah-mudahan termasuk golongan ini, golongan yang senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa beramal soleh. Ini jaminannya dari Allah, kita akan mendapatkan surganya Allah, kekal di dalamnya dengan segala kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sa'tamani Allah la yastahyi iku ora malu sapa Allah, ora isin sapa Allah, ayyadriba ing yen to gawe sapa Allah masalan ing tepo, ing permisalan, ma ba'udatan kang rupa apa bae, ba'udatan rupa hayawan cetek cilik,
Fama fauqaha mongko saandure ya ba'udah. Ba'udah itu makna yang lain nyamuk. Fa ammal ladzina amanu ana dene wong kang padha iman ya alladzina fa ya'lamuna mongko padha ngiyakinaken ya alladzina amanu annahu satuhune ya misal permisalan al haqqu iku nyata mir rabbihim saking pangerane alladzina amanu wa amma ana dene alladzina utawi wong-wong kafaru kang padha kafir ya alladzina fayaquluna mongko padha ngucap ya alladzina kafaru madza utawi apa iku aradallahu ngersakake sapa Allah bihadza kelawan iki masalan apane teladane yudillu bihi katsira nasarake sapa Allah kelawan masal ing wong akeh wa yahdi bihi katsira lan nuduhake sapa Allah kelawan masal ing wong akeh wa ma yudillu lan ora nasarake sapa Allah bihi kelawan iya masal illal fasiqin angin wong kang padha fasik kabeh. Jadi ini penting ya untuk membangun akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu tidak malu atau di sini bahasanya yastahi, tidak malu. Ya, membuat permisalan dengan hewan yang kecil. Seperti nyamuk kecil. Itu kalau kita melihat nyamuk, ya, membayangkan gimana strukturnya nyamuk. Di dalamnya ada ya sama, organ-organ dalamnya ada, urat-uratnya ada, ya. Wonten kelaminnya juga sehingga bisa beranak pinak dan seterusnya. Kalau bukan Allah yang menciptakan, terus siapa? Coba manusia yang mana yang bisa membuat nyamuk? Jangan yang hidup, replikanya saja. Yang sekecil itu detail dengan bagian dalamnya, urat-uratnya, bulu-bulunya yang kecil-kecil. Ada yang bisa kira-kira? Patungnya tok itu. Nah, Al-Quran itu mengajak kita berpikir ke sana. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu memang sengaja Allah menjadikan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu yang terbesar adalah Al-Quran. Dan bahkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sering menunjukkan sifat-sifat basyariahnya. Ya, makan, minum, terang-terangan bersama para sahabatnya kalau makan, menunjukkan bahwasanya Nabi itu menungso. Tidak dengan mukjizat-mukjizat yang khariqul adah, yang menyelisihi adat kebiasaan, seperti mukjizatnya nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, bisa mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah meninggal, bisa menghidupkan patung burung jadi burung beneran, bisa menyembuhkan orang sakit baros atau penyakit yang gak ada obatnya pada waktu itu, bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Ini mukjizat-mukjizat yang khariqul adah, sehingga mungkin oleh kaum Hawariyun, para pengikutnya, Nabi Isa dianggap sebagai nabi biasa. Tapi umat-umat yang berikutnya yang tidak menyaksikan langsung, melihat mukjizat Nabi Isa yang luar biasa, ya, menganggap dia adalah jelmaan Tuhan. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian. Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi terakhir, dan mukjizat terbesarnya itu adalah Al-Quran. Yang Al-Quran itu menggiring kepada pemikiran, kenapa kita itu harus baru beriman
setelah menyaksikan hal-hal yang menurut kita menyelisihi kebiasaan. Lawang yang biasa kita lihat setiap hari saja, itu kalau kita pikirkan, itu sudah hal yang luar biasa. Adanya siang malam, adanya lautan yang sewis ngoten niku, itu siapa yang kemudian bisa membuat seperti itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini logika yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita kemudian betul-betul meyakini kebenaran Al-Quran dengan logika yang dibawa Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi Muhammad ini bisa kita rasakan bahkan sampai hari kiamat. Tapi kalau mukjizat yang khariqul ada tadi, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, itu diyakini oleh mereka yang menyaksikan pada waktu itu. Sekarang hanya tinggal ceritanya. Ada kemungkinan tidak dipercayai karena sulit kita menemukan hal-hal yang menyelisihi kebiasaan. Ini enggak ilmiah atau kalau orang sekarang. Tapi kita yakini karena diceritakan dalam Al-Quran. Kita orang beriman. Tapi bagi orang-orang kafir, ini sulit dipercaya karena tidak melihat langsung. Tapi Al-Quran dibaca oleh siapapun, kata Allah, pasti akan mendapatkan petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hudal lil mu'minin, bukan petunjuk bagi orang yang beriman saja, tapi siapapun manusia, kok dia mengkaji Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk. Ada tokoh dunia besar pada waktu itu, namanya Maurice Bucaille. Ini doktor antropologi terkemuka dunia pada waktu itu, ketika geger di Mesir ditemukan jasadnya Fir'aun. Jadi yang riset, pemimpin risetnya itu namanya Dr. Maurice Bucaille dari Prancis. Dia menyaksikan sendiri. Ya, dia setelah diteliti, aneh menurut dia, kenapa Fir'aun ini kok jasadnya utuh, sedangkan jasad para punggawanya yang lain, padahal meninggalnya sama, itu hancur. Meninggalnya sama apa? Tenggelam di lautan. Jadi di jasad Fir'aun itu masih ada kadar garam, sehingga bisa dipastikan memang betul jika Fir'aun itu tenggelam di lautan, sebagaimana diceritakan dalam Bible maupun Al-Quran. Tapi yang membuat dia itu penasaran, kenapa jasad Fir'aun ini kok masih utuh? Pada waktu itu ilmuwan lain yang menemani beliau itu ilmuwan Muslim Mesir. Anda nggak perlu heran, katanya. Dalam keyakinan kami memang seperti itu. Di Al-Quran sudah Allah jelaskan bahwasanya akan Allah selamatkan jasadnya Fir'aun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang akan datang, kata Allah. Betul saya. Ternyata Maurice Bucaille akhirnya membuka Al-Quran itu. Betul. Kalau ini karangan Muhammad, nggak mungkin. Kenapa? Karena zaman itu, zamannya Nabi Muhammad, belum ada kedokteran atau ilmu kedokteran seperti saat ini, katanya Dr. Maurice Bucaille. Nggak mungkin Muhammad itu bisa ngarang seperti ini. Paham ya? Sehingga pada saat itu Dr. Maurice Bucaille masuk Islam. Lalu kemudian banyak melakukan penelitian dan mengarang buku yang menggemparkan dunia pada waktu itu, yaitu kalau di dalam bahasa Indonesia bukunya judulnya antara sains gitu ya, sains dalam pandangan Bible dan Al-Quran. Jadi kalau dalam isinya itu, Bible itu atau kitabnya mereka non-Islam itu banyak
hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan tapi tidak ilmiah. Seperti yang mereka yakini bahwasanya bumi itu datar dan seterusnya. Banyak yang lainnya. Sedangkan yang memang terbukti secara sains dan ilmiah itu cocok dengan Al-Quran. Nah, ini menggemparkan dunia. Nah, ini bagi kaum mukminin, kita kaum muslimin, Pak, ya, dengan permisalan yang kecil saja kata Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bagi kita untuk menjadi pribadi yang beriman. Atau bahkan sebaliknya, ada orang yang memang dalam hatinya ada kefasikan kata Allah, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Dia janggal, ngapain Allah memberikan permisalan kok sekecil nyamuk kayak contoh lapo. Ini kalau ada orang yang berpikiran janggal seperti itu, kata Allah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Allah dengan permisalan tadi itu banyak kemudian menjadikan permisalan itu sebagai petunjuk pada keimanan kepada Allah, dan juga banyak permisalan yang kecil itu menjadi pemikiran sesat bagi orang-orang yang fasik. Ini sampai ayat 26. Ini sampai jam berapa, Mas? Oke, tambah ayat nih. Alladzina utawi wong akeh yang kuduna kang padha ambubrah ya alladzina ahdallahi ing janjine Gusti Allah mim ba'di mitsaqihi saking sawise ngokohake ahdullah wa yaqta'una lan padha megot ya alladzina ma amarallahu bihi ing barang kang merentahaken sapa Allah bihi kelawan ma ayu salayento di tepung wa yufsiduna lan padha gawe kerusakan ya alladzina fil ardi ing dalam bumi ulaika utawi mungkun-mungkun alladzina hum ya ulaik al khasiruna iku wong kang padha ketunan kabeh. Ini illal fasiqin. Kemudian tadi itu banyak yang disesatkan oleh Allah dengan permisalan tadi, diantaranya yang kemudian disebutkan oleh Allah orang-orang yang fasik. Kalau terminologi secara bahasa fasik, secara istilah fasik itu tahu kebenaran tapi enggan mengamalkan, tahu kebatilan tapi malah dikerjakan. Ini fasik. Dan sifatnya orang yang beriman, diantara orang yang beriman itu ada yang fasik. Di sini diterangkan oleh Allah alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah ditegakkannya perjanjian itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutus apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Nah, ini makanya terminologinya tadi, orang yang tahu itu adalah perintah atau kebenaran dari Allah tapi malah melanggarnya. Orang yang tahu itu adalah larangan atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala tapi malah mengerjakan. Ini orang fasik, ya. Dan mereka senantiasa yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Yang demikian ini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Mereka ini orang-orang yang nantinya akan tuno atau orang-orang yang rugi. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang terhindar ya dari sifat fasik ini. Ya, karena kemungkinan ya, kadang kita ya, namanya iman itu kan yazid wa yanqus, kata Allah. Iman itu bertambah, senantiasa bertambah kadang, dan juga kadang berkurang, kata Nabi SAW. Maka solusinya, kata para ulama, kita dalam beramal itu jangan hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja, juga
ditambah dengan yang sunnah. Kenapa? Karena ketika pada fase iman kita itu turun, yang kita tinggalkan itu yang sunnah. Tapi kalau kita mengamalkan yang wajib tok, moh sing sunnah, biasanya kalau dalam fase imannya turun, ya wes, nopo melih sing ditinggal, yang wajib jadi ditinggal. Ini salah solusi dari para ulama di antaranya. Saya kira cukup sampai ayat 27. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Nah, ini ayat lanjutannya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Tanpa tanya jawab enggak usah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna